Baik, kita mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita boleh berkumpul hari ini untuk melaksanakan kegiatan diskusi publik kita yang bertema Masa, Moralitas, dan Media Membaca Demo dalam Perspektif Etika Publik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga untuk Romo Magnis dan Ibu Dr. Sojian Marsing. Perkenalkan, saya Anisha Putri Bruginting yang hari ini akan menjadi moderator yang tentunya akan memberi arahan pada acara kita kali ini. Seperti yang kita ketahui, pada 25 Agustus 2025, ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat turun ke jalan menolak tunjangan DPR sebesar 50 juta per bulan. Masa menilai kebijakan itu tidak adil karena timpang dengan kondisi ekonomi rakyat. Aksi ini awalnya damai, tetapi kemudian memanas setelah seorang pengemudi ojek daring bernama Avan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis polisi di Jakarta. Peristiwa itu menyulut kemarahan publik dan membuat unjuk rasa meluas ke berbagai kota besar di Indonesia. Dari sisi moralitas, demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana aspirasi justru ternodai oleh kericuhan, pembakaran kantor pemerintah daerah, hingga jatuhnya korban jiwa. Dari sisi media, peranannya sangat besar. Berita dan video viral tentang kematian Avan mempercepat penyebaran kemarahan publik, sementara pemberitaan media arus utama menyoroti baik tuntutan substantif maupun kekerasan yang terjadi. Dalam perspektif etika publik, aksi ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara hak rakyat menyampaikan aspirasi, kewajiban moral untuk menjaga ketertiban, serta tanggung jawab pemerintah dan media untuk merespons secara adil, transparan, dan juga tidak terprovokatif. Nah, pada kali ini kita kedatangan pemateri spesial yang tentunya akan memberikan kita banyak pengetahuan tentang masa, moralitas, dan media membaca demo dalam perspektif etika publik. Langsung saja kita undang untuk pemateri pertama kita kepada Bapak Prof. Dr. Frans Magnis Suseno untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Berapa menit kira-kira, Mbak? Untuk pemaparan argumen narasumbernya itu sekitar 20 menit untuk waktunya ya Bapak. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, selamat malam. Pertama saya mau tanya, tunggu dulu. Mela, nanti con pausa. Aprende como kita lakukan sekolahnya. Romo, mikrofonnya masih mati, Romo. Mati lagi. Sekarang suara saya kedengaran? Kedengaran, Romo. Dengaran Romo. Dan cukup terang? Cukup Cukup, Romo. Iya baik cukup. sekali. Cukup Cukup jelas. terang suaranya? Iya, Ya, oke. Teman-teman yang akhirnya berhasil komunikasi juga online. Indonesia sekarang dalam pandangan saya ada dalam suatu krisis. Dan saya mau sedikit mengangkat hal-hal yang menunjukkan krisis itu. Namun, pertama, saya anggap penting kita sadari bahwa Indonesia dengan segala macam masalah yang besar, termasuk sukses story. Dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Jadi Indonesia mengalami macam-macam krisis yang saya tidak bisa masuk
Kesan saya selalu keluar sedikit lebih baik. Kita adalah suatu negara yang katakan saja sekarang pun di hari-hari ini pun normal. Kita bisa bergerak dari Sabang sampai Merauke. Sekarang pun masih malam hari kita bisa jalan-jalan di Jakarta tidak lebih berbahaya daripada di Frankfurt. Tidak ada kelaparan, kemiskinan tentu ada, tetapi dibandingkan dengan banyak negara kita tidak punya perang di dalam negeri, kita juga tidak punya perang dengan luar negeri. Semua hal itu adalah sangat bagus. Menurut saya juga sangat penting kita sadari hebatnya reformasi. Reformasi pun terjadi hari-hari yang gelap, rusuh, menyedihkan bahwa sekarang ada pejabat yang berusaha menyangkal bahwa terjadi hal-hal yang mengerikan, sangat memalukan bagi beliau. Tetapi waktu itu kita mungkin masih ingat, orang khawatir jangan-jangan Indonesia pecah seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet. Tapi Indonesia tidak pecah. Macam-macam konflik bisa diatasi. Bahwa beberapa tahun kemudian konflik puluhan tahun Aceh berhasil diakhiri, itu suatu prestasi yang luar biasa. Demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar kita itu pun atas dasar Pancasila. Maka reformasi menjadi alasan untuk optimisme. Tetapi mengapa sekarang kita berada dalam krisis? Tentu krisis yang kita alami sekarang tidak hanya tahun ini 2025, sudah mulai jauh lebih dulu, sejak 5 tahun sudah agak jelas kelihatan. Tetapi kita melihat bahwa memang Indonesia ada masalah. Saya kira masalah yang terbesar itu sebetulnya itu juga pecah di dalam demonstrasi dan kerusuhan sekarang. Kalau 50%, 60% bangsa mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas. Kita jangan heran misalnya kalau mereka mencari orientasi ideologis di luar Pancasila. Sudah 80 tahun Pancasila belum juga sejahtera. Jadi keadilan sosial itu suatu kunci. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu tidak berhasil tercapai, we will be in big trouble. Barangkali we are already in big trouble. Kalau kita melihat kembali mengapa sampai itu terjadi, saya kira ada satu hal yang agak menyedihkan dan benar. Mahasiswa bulan Mei 1998 berdemonstrasi dengan menuntut berantas KKN,
berantas korupsi, kolusi, nepotisme, berantas bahwa kelas yang punya akses terhadap kekayaan bangsa itu memperkaya diri. Kasus-kasus korupsi yang kemudian muncul tidak hanya menyedihkan tetapi juga mengherankan. Jumlah uang luar biasa, bukan hanya miliar dan triliunan rupiah yang dikorupsikan. Kita bisa bertanya bajingan apa yang memegang negara itu. Karena itu curi dalam ukuran besar-besaran. Kok bisa itu korupsi itu di mana-mana ada. Lalu teman-teman, salah satu masalah menurut saya adalah bahwa rakyat Indonesia tidak diwakili. Kita punya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Kita juga punya pemilihan umum, di mana sangat mencolok bahwa rakyat kita bisa memilih dengan matang. Pemilihan umum Indonesia, baik yang 1955 dulu maupun 99 dan seterusnya sudah reformasi, selalu berjalan dengan baik, dengan damai. Tetapi yang kita pilih, katanya untuk menjadi wakil rakyat. Di pemilihan yang lalu orang harus bayar sampai 10 miliar rupiah. 10 miliar. Kebanyakan kita yang mungkin ikut seminar ini belum pernah melihat 1 miliar. Saya pun belum pernah. Gadis saya sebagai guru besar 10 tahun yang lalu, saya sudah pensiun. 5,5 juta. Sekarang dikata mungkin sudah dapat 15. 10 miliar. Berarti mereka yang dipilih atau hanya orang yang super kaya atau orang yang punya sponsor, yang tentu kemudian mengharapkan bahwa bank yang ditanamkan dalam wakil-wakil rakyat itu kembali, yaitu korupsi. Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah dihukum korupsi. Lalu partai-partai kita, maaf ya, partai-partai ini partai yang tidak mutu. Bukan partai yang punya program. Dalam demokrasi yang benar, partai punya program. Sehingga rakyat bisa memilih partai mana yang kurang lebih cocok dengan harapannya. Misalnya partai sosialis, misalnya partai konservatif, misalnya partai hijau, misalnya partai agama, dan sebagainya. Tapi partai-partai kita itu hanya kumpulan di sekitar seorang tokoh. Saya tidak mempersalahkan tokoh itu. Tapi yang memilih, yang menjadi anggota partai, atas nama partai mau dipilih
rupa-rupanya cita-citanya bukan memajukan bangsa, tetapi bahwa kalau dia mengikuti tokoh itu bagi dia hasilnya paling banyak itu. Itu agak gawat teman-teman. Lama-lama kelihatan bahwa rakyat kecil tidak cukup diwakili dan kadang-kadang menjadi marah. Kasus Rempang misalnya. Kemarahan sekarang mulai di Pati. Suatu kota kecil, kok bisa di situ orang begitu marah dengan bupati? Saya tidak ambil posisi ya, saya tidak tahu, tapi saya heran. Di Cirebon, di lain tempat, dan mendadak di seluruh Indonesia. Di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, ada orang yang mati. Kelihatan bahwa orang itu tidak percaya pada aparat, misalnya pada polisi. Polisi seharusnya dipersepsi oleh masyarakat sebagai pelindung dan sahabat masyarakat, tapi ternyata mereka dibenci. Itu cukup menyedihkan. Indonesia dengan demikian kelihatan dalam suatu krisis, kita belum tahu kemana. Kalau kita bertanya bagaimana keluar dari krisis, saya kira yang jelas pemerintah harus secara meyakinkan mewujudkan keadilan. Kediktatoran itu bukan jalan keluar. Jadi jangan kita mengizinkan seseorang menjadi diktator. Kita punya contoh negara-negara di Afrika banyak. Negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang kaya raya, dengan istrinya yang punya real estate di London. Negara sendiri cukup kaya, kekayaan alami, tetapi masyarakat itu miskin, lapar. Kita tetap harus memilih jalan demokratis, mengembalikan demokrasi. Juga militer mengambil alih, bukan pemecahan. Ya kita harus bikin nyata yang sudah dimulai oleh reformasi. Mewujudkan demokrasi Indonesia di mana rakyat betul-betul diwakili. Hak-hak asasi manusia terjamin, dan cita-cita Pancasila semakin merupakan kenyataan. Teman-teman, saya tidak tahu apakah omongan saya sangat berguna karena saya seakan-akan mengeluh, sulit melihat jalan keluar. Mari kita mendiskusikan situasi ini. Sekali lagi, dalam 80 tahun eksistensi Indonesia sampai sekarang tetap masih selalu berhasil keluar dari kesulitan. Sedikit lebih baik. Sekarang pun masih ada harapan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Romo Magnis atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan dari materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sotje Marsing. Kepada Ibu Sotje Marsing, kami persilahkan waktu dan tempatnya.
bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Sudah bisa. Oke. Makasih banyak dan eh, ini saya mesti bilang ke Romo Magnis, saya kagum sekali karena umur Romo Magnis saya barusan cek ya, 89 tahun loh. Ya. Betul. Jadi semoga jadi aduh kagum sekali saya 89 tahun masih semangat gitu. Jadi semoga saja nanti saya umur 89 tahun bisa seperti itu ya. Oke, saya akan mencoba bicara tanpa mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Romo Magnis ya. Jadi ada beberapa yang saya potong karena sudah disampaikan oleh Romo Magnis. Saya mau mulai dengan demokrasi. Pentingnya demokrasi karena negara kita ini demokrasi. Yang perlu kita ingat dalam demokrasi adalah rakyat itu berada. Halo. Admin tolong Yong, yang lain di mute dong, biar kita Iya, dengar di tuh. mute biar nggak Tolong itu ya, nggak. please. Oke, saya mulai lagi. Jadi yang perlu kita ingat dalam demokrasi itu, rakyat itu berada di posisi teratas dalam demokrasi. Ya, pejabat seelit apapun termasuk presiden, wakil presiden, menteri itu berada di bawah rakyat kedudukannya. Mereka itu dibayar oleh rakyat, oleh pajak rakyat. Jadi ingat sekali ya, kedudukan kita itu di atas mereka. Karena itu, kita punya hak penuh untuk mengkritik para pejabat ini, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, semua lah. Kalau mereka kerjanya tidak beres, karena apa? Mereka kan dibayar oleh pajak rakyat. Jadi bisa dibilang, mereka itu bawaan kita. Mereka itu pegawai kita. Ya, jadi kewajiban mereka adalah melayani rakyat. Dan kewajiban kita, sekali lagi saya tekankan, mengkritik mereka kalau kerjanya tidak beres. Jadi tolong ya, kalau lihat pejabat, seelit apapun, jangan munduk-munduk, mereka tuh pegawai kita. Ya, itu harus kita camkan. Lalu tentang etika publik sekarang. Karena kan pejabat itu bekerja untuk kita. Mereka harus punya etika publik dong. Ya, dan etika publik ini artinya pejabat karena dibayar rakyat, mereka harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan mengesampingkan kepentingan pribadi, mengesampingkan kepentingan keluarga beserta konco-konco mereka. Karena mereka kan dibayar rakyat, bukan dibayar oleh saudara mereka. Jadi mereka harus bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk anaknya atau cucunya atau teman-teman mereka gitu ya. Tapi yang terjadi di Indonesia ini malah para pejabat elitnya tuh saling bersekongkol. Jadinya itu yang parah, itu akan saya bahas lagi nanti ya. Dan karena mereka dibayar oleh kita sebagai pegawai, mereka harus bekerja dengan jujur dan transparan. Kalau memberi informasi kepada rakyat harus jujur dong, harus transparan, kan mereka dibayar oleh kita. Dan dengan integritas, serta melindungi publik dari manipulasi. Karena kalau kita dibayar misalnya untuk meneliti sesuatu, ya kita lakukan ya meneliti, lalu informasinya yang benar, lalu diserahkan kalau kita sudah yakin informasi itu benar dan bagus. Bukan malah ngarang-ngarang sendiri. Kalau ngarang-ngarang sendiri ya buat apa? Bayarin orang seperti itu, bayarnya mahal lagi ya. Ya. Tapi yang terjadi di Indonesia ini, jangankan meladeni rakyat, para pejabat ini mendengar saja itu tidak mau. Ya, mereka malah memfitnah, menyebarkan hoax. Jadi mereka kan bilang kan, pendemo itu antek asing. Ya, lalu wah fitnah-fitnah apalagi nggak karu-karuan. Dan baru-baru ini juga ketahuan karena kan demo ini sebenarnya kan awalnya itu damai. Awalnya tuh sangat tertib demo ini ya, 25 Agustus. Bahkan para mahasiswa itu saling berpesan, kalau misalnya ada provokator, kita yang harus bilang jangan. Kita yang harus menangkap provokator ini. Dan para mahasiswa tuh sempat loh menangkap provokator ya. Satu mereka tuh menangkap bilang, oke, kamu nggak bisa begitu. Ya, bukan polisi,
bukan tentara, bukan aparat yang menangkap itu pendemo-pendemo ini. Ya, tapi apa yang terjadi? Mereka tuh sudah begitu baiknya, malah dituduh yang bukan-bukan. Dan nggak cuma dituduh antek asing dan lain-lain, tapi justru mereka disusupi provokator, difitnah, itu kan kurang ajar sekali. Kan ketahuan kan? Coba baca di Tempo ya. Siapa yang jadi provokator? Ternyata dari TNI ada. Dan Ferry Irwandi juga ikut menyelidiki dan akhirnya dia mengetahui beberapa tuh suruhan dari kalangan para pejabat sendiri. Itu yang ketahuan loh. Yang belum ketahuan, ya. Dan apa yang terjadi sesudah Ferry Irwandi mengetahui menangkap provokator ini, sekarang TNI akan memperkarakan Ferry Irwandi. Ini gila nggak? Ini pejabat yang sudah amat sangat kurang ajar. Ya, pegawai rakyat yang sudah kurang ajarnya ini keterlaluan bagi saya. Ya. Dan korupsi dan nepotisme itu sudah dibuat sangat wajar karena Indonesia ini sudah nggak punya oposisi lagi. Yang adanya cuma bagi-bagi kue. Oposisi itu sudah hilang. Biasanya kalau di negara lain itu kan ada oposisi ya. Jadi kalau pemerintahnya ini misalnya melakukan sesuatu, oposisinya itu biasanya akan melawan. Oh, ini nggak bisa gitu. Nah, ini jadi ada perimbangan kekuasaan paling nggak. Jadi kalau pemerintahnya nggak beres, paling nggak ada ini yang bilang, nggak bisa gitu. Indonesia ini nggak punya. Pemerintahnya nggak beres, mereka tuh saling mendukung, saling bagi-bagi kue. Ya, karena itu jadi gaji DPR itu besar sekali, gaji-gaji mereka besar sekali supaya diem, bungkem, rakyatnya yang ditindas. Marilah bersama-sama menindas rakyat, gitu ya. Dan korupsi dan nepotisme itu dibuat wajar. Karena semua gitu, ya sudah. Kita gitu-gitu aja, oke, gitu. Jadi hal yang seharusnya dikecam itu dibikin normal. Bahkan kalau jujur, dianggap sok suci, sok gini, sok gitu ya. Luhut Panjaitan misalnya bilang, nggak perlu sok suci. Kalau mau bersih sama sekali dari korupsi ya di surga saja. Luhut Panjaitan tuh bilang begitu, tanpa tahu malu. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya di Britania, baru-baru ini tuh wakil Perdana Menteri itu mengundurkan diri. Kenapa? Dia ternyata ketahuan kurang bayar pajak rumah. Ya, jadi dia beli rumah kedua itu pajaknya harus lebih besar kalau dia punya rumah yang lain. Nah, dia pajaknya kurang, bayarnya kurang. Padahal dia waktu itu sudah bersedia membayar ya. Dia bilang akan dilunasi pajaknya. Dan dia juga menjelaskan ada salah paham karena yang rumah pertama itu bukan miliknya penuh. Gitu. Karena sebagian sudah diwariskan kepada anaknya. Jadi agak ada kesalahpahaman sedikit. Dia menjelaskan itu, tapi tetap tidak bisa diterima. Akhirnya dia bilang ya sudah, dia mengundurkan diri. Ya. Itu. Nah, di Indonesia ini ketahuan korupsi masih diberi penghargaan sama presiden baru-baru ini. Koruptor loh diberi penghargaan. Ya. Sudah jelas menyelewengkan sejarah, diberi penghargaan juga. Jadi ini gila-gilaan. Indonesia ini sistemnya sudah, saya nggak tahu gimana ini ya. Dan memang kalau kita berbuat salah, itu biasanya yang mencegah adalah hati nurani kita ya. Pertama, itu mungkin. Yang kedua tuh respons masyarakat. Kalau respon masyarakat itu jelek, itu kan kita malu. Aduh, bagaimana ya? Kalau saya nyolong, lalu ketahuan, itu kan memalukan. Lalu, kalau ada dampak hukumnya. Nah, di kalangan pejabat, respon masyarakat dan hukuman itu sudah hampir nggak ada. Karena di kalangan pejabat itu korupsi sudah dianggap wajar, nepotisme itu normal. Nepotisme itu sudah, aduh, nggak ada apa-apanya lah, anaknya sendiri, apanya sendiri itu sudah nggak malu mereka mempromosikan keluarga. Karena itu mereka sudah nggak punya kemaluan ya untuk nepotisme sama korupsi itu nggak punya. Dan hukumannya juga sudah ditiadakan karena kok koruptor saja dikasih penghargaan kok. Yang ada tuh ya hati nurani kalau masih ada, kebanyakan nggak ada. Ya,
Jadi misalnya gini, penjara ya, itu kan seharusnya malu karena nyolong. Tapi mereka tuh jadi nggak malu, jadi berpesta penjara-penjara itu karena dilakukan rame-rame. Mentalnya pejabat kita tuh ya seperti penjara itu sekarang. Garong sambil berpesta dan seneng gitu. Itu seperti itu. Mirip ya. Bedanya penjara mereka tuh jauh lebih besar daripada penjara yang kita lihat di YouTube itu ya. Penjara-penjara yang kita lihat di penjara rumahnya si Sahroni, Sri Mulyani, Uya-Kuya, itu jauh lebih besar, berjuta-juta lipat. Ya, itu bedanya. Dan kalau kita baca di Tempo Penjara itu juga yang memprovokasi itu ternyata beberapa dari militer. Baca Tempo, ya. Nah, jadi pejabat Indonesia tuh seperti itu, ya. Dan anggota DPR, ingat, anggota DPR di Indonesia ini bayarannya salah satu tertinggi di di dunia. Jadi anggota DPR di Indonesia bayarnya salah satu yang tertinggi di dunia. Padahal UMR Indonesia tuh bisa dibilang rendah, salah satu yang terendah di dunia. Tapi yang masih perlu kita ingat lagi, DPR itu bukan pejabat yang terelit. Jadi jangan konsentrasi ke anggota DPR saja. Masih ada yang di atas-atas mereka yang lebih elit, yang kadang itu luput dari perhatian. Dan kalau anggota DPR saja tuh bayarannya, pemasukannya segitu. Bayangkan mereka yang lebih elit-elit lagi gitu ya. Seperti wapresnya atau presidennya atau menteri-menteri pentingnya itu berapa. Jadi itulah yang mesti kita ingat dan mesti kita terus ini ya simpan di otak kita itu adalah pejabat itu pegawai rakyat. Hak kita untuk mengkritik mereka. Jadi sekarang ini marahlah. Ya kita berhak marah. Karena mereka tuh sudah ngaco nggak karu-karuan. Ya sudah kurang ajar sekali. Itu saja dari saya. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Juga kami sampaikan kepada Ibu Sucen atas materi yang telah diberikan kepada kami semuanya. Sekarang kita sampai ke sesi diskusi antar pemateri, yaitu kepada Romo Magnis dan juga Ibu Sucen. Untuk waktunya 40 menit dari sekarang kami persilakan untuk Romo Magnis dan juga Ibu Sucen. Baik, untuk kami persilakan kepada Romo Magnis, mungkin bisa ditanggapi pernyataan dari Ibu Sucen. Saya sependapat itu. Saya rasa bahwa Pak Sucen itu dengan cukup jelas menggambarkan bukan hanya kesombongan elit politik, tetapi bahwa rupa-rupanya tidak ada suatu kesadaran apa yang menjadi tugas kewajiban panggilan mereka. Itulah ya, saya tidak ada masalah dengan pernyataan beliau. Saya setuju, saya anggap bagus.
Baik Romo, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih kepada Ibu baik? Sucan? Apa tidak lebih baik publik diikut sertakan itu? Itu ada yang tanya sudah di chat ya. Di saat Indonesia krisis pemimpin, lebih mungkin mana Indonesianya bubar atau Indonesia yang perbaiki diri? Itu ada yang tanya sudah. Untuk Ibu Sucan, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Romo Magnis? Oh, nggak ada. Saya setuju dengan Romo Magnis. Nggak ada yang saya tanyakan. Lebih baik membuka ini ya. Ini Sesi sudah ada yang pertanyaan. sesi pertanyaan yang lain saja. Kalau enggak nanti kita ngobrol sendiri. Oke, Ibu. Jadi teman-teman, ini akan kami berikan kesempatan untuk kepada 6 penanya yang mungkin boleh ingin bertanya kepada Romo Magnis ataupun Ibu Sucan. Jadi penanya yang akan diterima itu yang raise hand ya teman-teman, tidak diterima dari room chat. Jadi apabila teman-teman ingin bertanya, boleh raise hand-nya, nanti akan dipanggil, kemudian dikatakan nama dan juga pertanyaannya dan kepada siapa yang ingin ditanyakan. Jadi boleh dari sekarang teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke. Iya. Baik, kepada Saudara Setiawan, mungkin bisa on cam dan on mic-nya juga, kemudian berikan pertanyaannya dan ingin bertanya kepada siapa. Baik, terima kasih host. Saya belum bisa buka mic host, soalnya lagi rame di sini. Oke, tidak apa-apa. Ya, menarik tadi diskusinya mengenai argumentasi Romo Frans Matusono mengupas dari beberapa persoalan, mulai dari partai politik yang tidak memiliki program, terus korupsi untuk mengembalikan modal kampanye politik, itu kan. Terus pada akhirnya ada salah satu hal yang menarik tadi, bahwa ketika Indonesia mengalami krisis hari ini, jalan keluarnya adalah bukan menciptakan kediktatoran, tapi bagaimana demokrasi itu hadir. Itu saya sepakat. Nah, kalau sebelum ke situ, sebelum kita mereview kembali gerakan yang terjadi di bangsa kita, saya harus mengaca dulu ke beberapa negara, biar kita nanti mengambil apa yang harus dilakukan. Nanti pertanyaan begitu nanti. Nah, kita mulai dari Sri Lanka, gerakan waktu tahun 2022 pada bulan Juli, yang dimana mampu menurunkan kediktatoran Godabaya Rajapaksa. Nah, gerakan itu dimana kalau kaum orang kaya flexing itu kan, memamerkan kekayaan, sedangkan masyarakatnya miskin, hampir sama dengan kondisi kita, korupsi dan segala macamnya. Namun yang perlu dilihat bahwa gerakan di Sri Lanka itu lagi-lagi tidak ada kepeloporan kepemimpinan politik yang revolusioner, di mana ketika mampu menurunkan Godabaya Rajapaksa waktu itu, di mana pada orang-orang di pemerintahan keluarga Godabaya Rajapaksa ini menciptakan kontrak revolusioner. Apa yang dimaksud dengan kontrak revolusioner itu adalah bagaimana dia memobilisasi masyarakat yang anti terhadap gerakan anti pemerintah. Jadi masyarakat seperti lumpen proletariat yang tidak memiliki sikap politiknya itu diorganisir di bawah kepada pusat kota untuk mempreteli gerakan yang anti pemerintah, termasuk tahanan-tahanan di penjara. Namun gerakan itu dipukul mundur ketika ada solidaritas kaum pekerja, buruh dan pelajar turun ke jalan, dan gerakan kontrak revolusioner itu mampu dipukul mundur. Dan kembali lagi gerakan rakyat menang di Sri Lanka, namun gagalnya adalah mereka tidak mampu mengambil alih kekuasaan ya yang ada diambil alih oleh Perdana Menteri waktu itu. Nah, sedangkan di Bangladesh sama gerakan juga, yang dimana gerakan massa luas yang menurunkan Perdana Menteri Hasina waktu itu. Lagi-lagi sama alaminya tentang ketidakadanya kepeloporan kepemimpinan politik yang revolusioner.
sama hari ini di Nepal juga mengalami hal yang sama. Di 3 wilayah ini sama-sama memiliki gerakan massa yang begitu luas. Di Nepal mungkin hari ini sudah diambil alih oleh militer karena tidak ada kekosongan kepemimpinan. Militer turun ke jalan untuk mengambil alih kekuasaan untuk menciptakan situasi kondusif. Nah, kembali ke Indonesia. Gerakan baru-baru ini di Indonesia kemarin kita alami waktu bulan Agustus 2025, begitu pemogokan istilahnya ya. Perlawanan di kota-kota itu semakin masif. Pembakaran di Sulawesi, Makassar, di NTB, Mataram gitu kan, di Bandung, di Blitar dan segala macam, di Surabaya gitu kan, terjadi pembakaran di mana-mana. Massa begitu luas. Nah, hampir saja itu diperlakukan darurat sipil ataupun darurat militer, di mana militer mau mengambil alih kepemimpinan waktu itu untuk meredamkan situasi. Kalau kita mengaca pada gerakan di beberapa daerah ataupun beberapa negara, kekuatan kepeloporan individu, kekuatan kepeloporan politik yang revolusioner ini kalau ini tidak ada, maka gerakan itu akan gagal, akan menciptakan kediktatoran militer karena bahaya. Nggak ngomong ya habis mah. Karena bahaya ini, militer akan gampang mengambil alih seperti Nepal hari ini sudah mengambil alih kekuasaan. Nah, apakah hari ini misalnya kalau kita mengaca kepada situasi perlawanan di beberapa negara yang saya sebutkan tadi, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, termasuk Tiongkok dan segala macamnya, kalau kita review di beberapa gerakan, itu tidak ada kepeloporan politik yang revolusioner ataupun partai lah gitu, yang bersikap pada rakyat. Nah, di Indonesia pun begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana mengevaluasi gerakan di Indonesia sehingga kita bisa menciptakan gerakan yang revolusioner itu agar tidak menciptakan kediktatoran militerisme yang seperti misalnya 655 gitu kan, 66 itu kan militer mengambil alih kekuasaan dan segala macamnya. Itu pertanyaan, bagaimana menciptakan perjuangan yang revolusioner, organisasi yang memimpin gerakan rakyat agar kita itu tidak hanya mengorbankan perjuangan rakyat yang pada akhirnya akan diambil alih oleh orang-orang di parlemen sana yang mengambil alih kekuasaan orang-orang itu. Misal contoh ya, misalnya kita menurunkan kekuasaan, jangan sampai Bahli dan yang lain mengambil alih. Rakyat menjadi korban, sudah capek-capek berjuang, lagi-lagi seperti 98, walaupun 98 kita mendapatkan kemenangan sedikit tentang ruang demokrasinya. Tapi apakah kesalahan itu akan terulang kembali? Kan tidak. Maka perlu itu yang harus didiskusikan ataupun menjadi pertanyaan saya kepada pemateri host. Terima kasih. Tadi nanyanya kemana ya ini Bang? Pertanyaan. Bisa ke Pak Romo, Pak Francis sama pemateri keduanya. Itu yang mau menjawab aja sih. Terima kasih host. Baik. Mungkin saya jawab sedikit dulu. Oke, baik Romo. Menurut saya situasi di Indonesia tidak sama dengan di Sri Lanka dan jelas juga tidak dengan di Nepal. Jadi kita masih punya lembaga-lembaga yang berfungsi. Katakan saja DPR yang tadi saya kritik, tetap bisa masih menjalankan fungsinya. Pemerintah pimpinan Prabowo Subianto dengan sekian banyak menteri ada kelemahan tetapi juga masih berfungsi. Saya berpendapat bahwa pada dasarnya sekarang masih saat di mana kita menuntut masyarakat tradisional itu berubah menjadi sesuatu yang dianggap sebagai di mana kita menuntut agar lembaga-lembaga yang ada baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dengan mengambil arah dari kritik dalam masyarakat, memperbaiki diri, mengatasi segi korupsi, dan dengan demikian menyelamatkan Indonesia. Jadi saya berpendapat sama sekali belum matang militer ambil alih, dan juga kekacauan tidak sedemikian gawat, tidak seperti di Nepal. Misalnya
tetapi memang perlu yudikatif, eksekutif, dan legislatif perbaiki diri. Legislatif kita tahu salah satu kritik adalah bahwa mereka tidak mendengarkan pada masyarakat, bahwa mereka dengan mudah mengambil keputusan, artinya membuat undang-undang dengan menghindar bahwa masyarakat tahu ada sesuatu. Itu bagi saya memalukan sekali, bahwa mereka yang mewakili kita itu berusaha membuat undang-undang agar tidak menjadi diskusi umum. Di Indonesia masih lumayan itu menurut saya adalah civil society yang juga sekarang rasakan. Civil society itu bagian masyarakat yang tertarik pada perpolitikan, yang memperhatikan, mengkomentari dan sebagainya. Bisa mahasiswa, LSM, konferensi rektor, apapun agama-agama, itu kekuatan. Lembaga-lembaga resmi harus mendengar pada civil society. Tentu juga sangat banyak tergantung dari presiden sendiri, yang tentu tidak bisa saya katakan beliau akan mengambil tindakan-tindakan yang diharapkan atau tidak. Itu dari saya. Baik Romo, untuk Ibu Sucen mungkin mau menanggapi? Jawabannya Romo Magni sudah bagus, saya tambahi sedikit saja ya. Jadi supaya mencegah ini tidak jatuh ke tangan militer ya, saya setuju. Ini Indonesia ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan Nepal dan negeri-negeri lain, nggak bisa. Kita sistemnya juga beda dari mereka ya. Tapi supaya nggak kemudian jatuh ke tangan militer, itu rakyat itu harus terus mengawal, karena waktu reformasi itu kita lihat ya, sesudah Soeharto turun, kemudian diganti oleh Habibie, yang termasuk ini orang Orba juga, ya. Dan sistemnya tidak dirombak. Jadi ini kalau kita mau ngubah negara itu memang proses, nggak bisa kemudian ini nurunkan, ini kemudian selesai, enggak. Kalau sistemnya itu masih ada di situ, itu ya bakal lama. Karena itu rakyat itu harus terus bergerak, itu terus menerus, nggak bisa sekali saja terus hilang. Contohnya ini ya, yang salah satu contoh. Sekarang ini kan kita ini sebenarnya sedang dijajah ya oleh bangsa sendiri ya. Kita sudah ngusir Belanda, kita sudah ngusir Jepang, penjajahnya masih di sini. Dan penjajahnya itu ya bangsa kita sendiri saat ini. Tapi sistemnya itu mirip penjajah. Nah, waktu kita merdeka, itu juga gitu kan. Belandanya diusir, Jepangnya diusir. Sistemnya itu masih sama. Gitu, waktu itu. Nah, itulah yang membuat Soekarno dan didukung oleh partai-partai kiri ya waktu itu ya, seperti PKI dan lain-lain, itu mengubah undang-undang, akhirnya mengubah sistemnya ini juga harus diubah. Bukan orang-orangnya saja yang dipreteli, sistemnya itu di reset gitu ya, sistemnya tuh harus diubah. Nah, saat itu salah satu yang diubah itu adalah tanah, sistem undang-undang agraria. Ya. Karena Jepang diusir, Belanda diusir, undang-undang agrarianya itu masih undang-undang kolonial, undang-undang penjajah. Artinya petani itu masih ditindas. Jadi petani itu pembagiannya saat itu masih diberi 20 atau 30%. Yang lainnya tuh masuk ke tuan tanahnya. Dan petaninya tuh terus nggak dapat apa-apa lagi. Jadi seumur hidup petani itu bakal kiri. Ya, tuan tanahnya ini bakal tambah lama tambah kaya. Akhirnya diadakanlah ini agraria, reformasi agraria. Apa yang ada dalam reformasi agraria? Pembatasan kepemilikan tanah.
Jadi di Jawa itu dibatasi 5 hektar gitu ya. Saya lupa angka-angkanya, tapi ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Dan waktu itu sudah undang-undangnya lolos, goal diterapkan. Nah, tuan tanahnya nggak mau ngasih tanah mereka. Dan waktu itu PKI akhirnya yang beberapa dari PKI ya, yang turun tangan untuk merampas tanah-tanah ini. Dan itu sempat digambarkan di film Kupu-Kupu Kertas. Sayangnya Kupu-Kupu Kertas film itu kemudian memfitnah PKI. Digambarkan di sana PKI yang merampasi tanah-tanah rakyat, padahal enggak. Padahal PKI itu enggak merampas loh ya ini. Mengambil tanah yang seharusnya menjadi hak petani. Karena waktu itu ada pembatasan tanah supaya tanah ini bisa diberikan pada petani-petani miskin yang belum punya tanah. Dan itulah yang dilakukan oleh beberapa anggota PKI, mengambil tanah dari tuan-tuan tanah kaya ini. Tapi yang digambarkan dalam Kupu-Kupu Kertas itu PKI merampas tanah dari petani. Ya. Jadi itu merupakan proses. Nah, akhirnya yang terjadi yaitu PKI dan orang-orang kiri digenosida oleh Orde Baru. Sistemnya jadi serupa. Jadi sistem kita ini masih sistem penjajah, ya, sedikit banyak. Dan ini malah dilanjutkan lagi dengan Undang-Undang TNI yang jauh lebih parah. Karena TNI itu kan tugasnya menjaga kedaulatan negara. Mereka punya bedil. Kita nggak boleh punya bedil loh, TNI boleh punya bedil. Jadi seharusnya yang punya bedil itu haknya dibatasi, nggak tambah diberi lebih banyak. TNI itu tugasnya menjaga kedaulatan negara, itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Ya. Artinya mereka tuh tugasnya menjaga negara dari serangan luar. Bukan mengobok-obok rakyat, bukan membedili rakyat sendiri. Dan menyelesaikan masalah dengan bedil itu sudah nggak usum sekarang ini. Kalau ada masalah dengan negeri lain itu sekarang diselesaikannya lewat diskusi, bukan lewat bedil. Kalau diselesaikannya lewat bedil, ya jadinya bedil-bedilan. Yang menang, yang bedilnya paling kuat. Bukan yang benar atau yang apa, enggak. Yang bedilnya paling canggih. Dan bukan Indonesia itu ya biasanya ya. Kalau dengan negara lain yang lebih canggih gitu ya, ambruk lah. Ya, jadi kita lihat ini sistemnya tuh sangat menindas saat ini. Dan mesti kita riset sistemnya ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Ibu Sucan. Mungkin Saudara Setiawan sudah bisa diterima ya. Sekarang kami persilakan kepada Saudari Lila Natania. Boleh disampaikan pertanyaannya dan kepada pemateri yang mana? Apakah Romo Magnis atau Ibu Sucan? Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya terutama untuk Bu Sucen, tapi saya juga tertarik untuk mengetahui dari Romo Magnis. Jadi, saya sebetulnya ingin tahu, kita kan sebagai masyarakat Indonesia ini belakangan ini sudah sangat marah lah melihat pemerintah dan melihat para pejabat yang kelakuannya tadi dibilang Bu Sucen itu udah sangat nggak karuan itulah. Nah, Kurang ajar. kurang ajar, betul ya. Saya izin sambil on cam deh. Jadi memang beberapa waktu lalu ketika di Jogja, Ibu Sucen ada diskusi buku, saya juga hadir dan saya juga membaca bahwa sejarah kita itu banyak yang diotak-atik oleh pemerintah. Dan yang sering menjadi pertanyaan saya itu sebetulnya begini Bu, kan beberapa waktu lalu kita sempat ramai ada yang namanya gerakan kabur dulu aja. Saya tuh sering kali berdiskusi dengan Gerakan apa? Sorry, maaf. kabur dulu aja. Oke. Ya, nah kemudian ketika diskusi dengan banyak teman-teman, saya tuh selalu melihat ada dua kubu. Ada yang bilang bahwa kita tuh harus bertahan di Indonesia, kita harus memperbaiki Indonesia, kita harus selalu punya harapan. Jadi orang-orang yang pintar, yang baik hati itu harus bertahan di sini untuk memperbaiki. Tapi ada juga yang bilang, maaf suaranya bocor. Ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa sepertinya Indonesia ini sudah tidak bisa diselamatkan. Mungkin akan runtuh atau mungkin akan semakin rusak sehingga lebih baik ditinggalkan saja. Nah, pertanyaan saya adalah sebetulnya menurut Bu Sucen dan menurut Romo Magnis itu makna nasionalisme itu apa sih di masa seperti ini? Dan terutama mungkin buat... Oke.
Dan mungkin terutama untuk kaum-kaum yang mungkin minoritas, mungkin yang perempuan, mungkin yang ras-rasnya itu bukan ras yang mayoritas di Indonesia. Apakah kita ini masih bisa mencintai Indonesia dan masih bisa ya menjadi nasionalis di era yang seperti ini? Saya ingin tahu sih pandangan Bu Sucen dan juga Romo Magnis. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Tentang nasionalisme, itu saya selalu menghubungkan dengan humanisme. Ya, jadi dimanapun itu yang harus kita pikirkan itu humanismenya juga. Jadi dimanapun nggak kita tinggal di Indonesia atau tinggal di luar, kita selalu memikirkan humanisme itu. Yaitu itu harus, itu nomor satu bagi saya. Saya sendiri tidak tinggal di Indonesia ya, saya tinggalnya di London. Dan tidak mencegah saya untuk selalu memikirkan Indonesia gitu, karena saya lahir dan besar di Indonesia. Jadi ikatan saya dengan Indonesia itu masih sangat kuat. Dan sebenarnya saya ingin kalau saya sudah pensiun saya bisa kembali ke Indonesia ya. Itu keinginan saya, tapi nggak tahu suami saya mau atau enggak, karena kan nggak bisa kan suami saya tinggal gitu aja. Karena rasanya dia nggak bisa gitu, nggak cocok tinggal di Indonesia. Dengan adanya ini ya, kabur aja dulu, itu saya juga sudah dengar. Itu memang bisa dipahami dengan orang-orang yang sudah putus asa. Dengan Indonesia saya bisa memahami, bisa mengerti. Tapi bukan berarti lalu kabur saja itu kita tidak bisa memikirkan Indonesia dari luar. Seperti saya juga, saya masih sering diundang untuk berbicara tentang Indonesia dan berbicara pada orang Indonesia. Lebih sering saya ini diundang berbicara di Indonesia ya daripada dan selalu saya sempatkan daripada di negara-negara lain. Selalu saya sempatkan kalau diundang oleh orang-orang Indonesia. Kalau saya ada waktu, saya selalu usahakan. Karena ya itu tadi, saya lahir dan besar di Indonesia, jadi saya tuh mengerti apa yang dirasakan orang-orang Indonesia itu saya mengerti. Saya lebih mengerti daripada yang dirasakan misalnya orang-orang di Palestina gitu ya, yang memang di Palestina kan penderitaannya juga luar biasa. Tapi kalau saya mau mengidentifikasi, rasa kedekatan itu lebih dekat jelas dengan Indonesia. Atau dengan yang di lain-lain yang sedang kesusahan juga. Di Nepal yang sudah ada demo protes besar-besaran, saya juga merasa bersimpati, tapi jelas yang lebih besar perasaan saya itu masih dengan Indonesia. Jadi kabur aja dulu, saya bisa mengerti. Dan apakah masih ada harapan? Saya sih ini ya, nggak tahu yang lain ya. Tapi kalau saya selalu ada harapan. Bagaimanapun itu selalu ada harapan. Dalam suasana, dalam keadaan yang bagaimanapun itu selalu ada harapan kalau kita itu berusaha, ya. Kalau kita berusaha, jadi dalam negara yang seperti ini, yang kacau, yang pejabatnya tuh sudah kurang ajar, tiadanya harapan itu kalau kita tidak berbuat sesuatu. Itu harapannya sudah habis, karena kita nggak berbuat apa-apa, ya sudah nggak ada harapan. Tapi selama kita berusaha, selama kita masih mau berbuat sesuatu, harapan itu masih ada. Ya, harapan itu masih ada. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Susan. Teman-teman tolong ya yang bagi yang tidak bertanya boleh di-mute-kan ya mic-nya. Soalnya akan jadi nggak kondusif nanti acara kita ini. Oke. Baik, mungkin bisa diterima oleh Mute saudari. dari host aja, Kak. Oke. Baik, untuk saudara Lila mungkin bisa diterima. Iya, terima kasih Kak. Mungkin boleh yang dari Romo Magnis? Oh, boleh. Untuk Romo Magnis mungkin ingin menjawab. Ya, saya
tidak punya jawaban khusus, apalagi saya tidak menangkap seluruh pertanyaan. Paling-paling sama dengan Bu Sucen, saya masih ada harapan tentu saja di Indonesia. Saya masih mengharapkan bahwa kita keluar dari masalah-masalah ini dengan lebih baik. Ini saja dari saya. Baik, terima kasih untuk Romo Magnis. Oke, sekarang lanjut kepada Saudara Petrus, mungkin boleh sampaikan pertanyaannya dan kepada siapa ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Saudara Petrus, jadi bertanya atau tidak? Oke, jika tidak kita langsung lanjut kepada Saudara Willy Junior Samsazes. Boleh dipersilahkan pertanyaannya dan kepada siapa ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih buat moderatornya. Salam kenal buat semua. Kalau ini saya ingin sharing juga dan bertanya sama Choi Suchen. Mungkin nggak tahu, masih ingat nggak? Tadi ada yang tertariknya adalah tentang genosida 65. Sekitar 2014 atau 2015 kita pernah launching buku Genosida 65 dari Bhinneka. Dan itu juga situasinya kan pada saat kita launching yang di Samarinda, itu kita ngalami dikejar intel tuh. Pulang-pulang ya biasa lah ya. Langsung ada yang ngekorin. Dan yang pengen aku sharingkan adalah agak sedikit bingungnya ketika kita bicara situasi gerakan sosial saat ini. Karena ketika tadi misalnya kita mau vokal nih, mau kritis bicara tentang gerakan sosial, tapi jaringan kita tuh nggak siap. Dalam artian ketika dipersekusi, diintimidasi, lalu ternyata terjadi ego sektoral antar NGO maupun akar rumput, sehingga yang kritis tadi itu sebenarnya ketika Romo juga bilang oligarki, ketika kita jujur, kritis, kita dianggap sok suci misalnya. Dan itu terjadi juga di lingkaran NGO gitu loh. Ketika ada muncul orang-orang yang dianggap terlalu kritis, bahkan sebenarnya bukan kritis dalam artian untuk memojokkan teman-teman yang bergerak di isu sosial juga, tapi dalam artian kita juga butuh evaluasi internal bagaimana situasi gerakan sosial ini juga diisi orang-orang manipulatif misalnya. Endingnya pada saat terjadi intimidasi atau persekusi, ya kita pecah dan bahkan mungkin tidak teman-teman korban itu tidak bisa dibantu atau tidak mengalami bantuan jaringan misalnya karena itu kan bukan circleku tuh, atau aku kan nggak punya kepentingan itu. Nah jadi kayak melihat situasi sekarang ketika kita mau mengkritik pemerintah, oligarki, elitnya, tapi kita juga di situasi sosial gerakannya juga ada orang-orang seperti itu. Kayak gimana ya? Apakah situasi ini teman-teman juga ngerasakan, dan kira-kira ada hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk kayak menjembatani situasi ini gitu loh, bahwa perubahan itu kan panjang dan harapan itu jangan sampai mati gitu loh. Tapi ketika melihat realitasnya begitu jadi kayak wow, panjang banget ya. Sampai di gerakan sosial sendiri ada tuh orang-orang yang mirip-mirip aja kayak pejabat kita kelakuannya gitu loh. Jadi menurut Choi Suchen gimana? Ini udah 2025, berarti kita 10 tahun nggak ngobrol. Dan ya situasinya seperti itu sih. Itu aja. Oke, saya coba jawab ya. Memang itu kendala kita. Kendala kita itu kita tuh nggak cuma menghadapi yang di atas, tapi antar sesama itu juga kadang gontok-gontokan sendiri. Nah itu yang mesti dihindari ya.
Karena kalau kita mau konsentrasi menyerang yang elit itu, yang antar sesama itu jangan sampai kita tuh gontok-gontokan terlalu parah. Beda pendapat nggak apa-apa. Beda pendapat tuh selalu ada. Jadi kalau memang ada yang beda pendapat, jangan sampai itu lalu menyebabkan permusuhan. Tapi memang harus diakui, jangan sampai beda pendapat lalu seolah-olah diredam gitu. Enggak, ada. Beda pendapat tuh ada. Dan yang kurang ajar di antara para pendemo itu juga banyak gitu ya yang mengambil keuntungan kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Ya jadi misalnya contohnya ya mungkin para penjara itu bisa dibilang mereka yang mengambil kesempatan dalam kesempitan juga karena mereka kan itu ada barang-barang yang mahal, lumayanlah bisa dapat gitu. Ada duit juga kan dibagi-bagi, lumayan bisa dapat. Ada gitunya. Jadi bukan murni untuk perbaikan negara. Jadi untuk keuntungan pribadi, mentalnya jadi seperti mental pejabat ya. Tapi dilakukan oleh rakyat jelata. Dan itu yang kita mesti hati-hati. Dan kalau ada yang begitu, kalau saya, ya memang kita mesti menegur, tapi jangan sampai memusuhi. Karena ingat, bagaimanapun itu kita masih sesama rakyat, kita masih bukan salah satu pejabat elit lah. Jadi kalau saya misalnya, ini saya pribadi, jadi mungkin banyak yang nggak setuju, kalau saya melihat rakyat yang nyolong, atau yang menjarah, kalau mereka memang butuh, itu saya masih bisa maklumi, nah gimana mereka butuh, gitu. Ya, masih ada pemakluman dari saya. Tapi kalau pejabat elit sudah kaya, masih saja nyolong, masih saja minta lebih, masih minta kenaikan gaji. Nah, ini yang parah kan. Jadi, pejabat elit itu bisa melindungi sendiri dengan menggarong tapi legal. Itu pejabat elit. Dengan misalnya apa? Kenaikan gaji, itu kan menggarong rakyat mereka sebenarnya. Terus, sudah ini ya, pada tanggal 25 Agustus itu kan demo besar mulai. Nah, itu demonya sudah besar-besaran gitu, anggota DPR, pejabat-pejabat elit ini nggak langsung menyikapi. Malah beberapa anggota DPR tuh jalan-jalan, katanya studi banding, ya, ke luar negeri, ke Australia. Ketahuan kan akhirnya, jalan-jalan ke Australia. Nginepnya di Four Seasons Hotel, hotel mewah. Dan itu semua legal loh ya. Itu semua legal, nggak melanggar hukum. Mereka itu bermewah-mewah begitu tuh semua legal, nggak melanggar hukum. Karena diamini oleh negara. Sistem negara ini yang parah. Nah kalau rakyat nyolong sedikit saja, wah bisa diusut nggak karu-karuan. Nah ini pejabat-pejabat elit ini dilindungi oleh sistem. Jadi sistemnya juga harus diubah. Dan kita ingat sistem itu yang bisa memanipulasi siapa? Yang pejabat terelit ini, yang atas ini, yang sudah jelas dia ngaku sendiri kok dia menculik aktivis kok. Dan dia juga dicurigai ya bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan massal dan pemerkosaan massal juga. Gitu saja dari saya. Moga-moga jelas. Terima kasih Ibu Sucan. Mungkin untuk Saudara Willy sudah bisa diterima ya. Sudah. Mungkin Ya. saya mau tambah satu hal. Silakan Romo. Salah satu kelemahan Indonesia sebetulnya sejak 80 tahun adalah bahwa tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi dalam demokrasi adanya oposisi itu penting. Sekarang kita punya pemerintah atap luas. Semua partai ada di dalamnya, hanya PDIP setengah-setengah, tetapi tidak mau oposisi dulu juga karena Bung Karno dulu menentang oposisi. Dia menjadi presiden seumur hidup. Nah, di dalam demokrasi yang sebenarnya
Mengapa oposisi begitu penting? Semua hal yang diputuskan oleh negara dalam segala macam bidang, yang bidang-bidang itu biasanya punya kementerian, apakah ini ekonomi, pendidikan, budaya, apapun, selalu masalahnya kompleks, ada segi pro dan ada segi kontra. Dan suatu keputusan akhirnya, suatu kebijakan akhirnya hanya akan baik kalau baik segi positif maupun segi negatif dibicarakan dan akhirnya dibuat pertimbangan, dan pertimbangan itu lalu diputuskan dari berbagai kemungkinan. Dan sangat wajar bahwa putusan itu diambil oleh mayoritas. Nah, oposisi itu pihak dalam demokrasi yang akan membawa ke dalam diskusi atau dalam perhatian hal-hal yang problematis, yang negatif. Hal-hal itu harus diperhatikan. Belum tentu kemudian mengikuti oposisi, tentu saja tidak. Tetapi setiap keputusan dalam bidang apapun baru menjadi baik kalau ancaman-ancaman dan sebagainya juga dibicarakan dan bagaimana ditanggapi. Nah, hebatnya oposisi adalah bahwa memungkinkan debat yang tajam, perbedaan pendapat tanpa permusuhan itu. Mati, otak banget aja. Dalam demokrasi, oposisi dengan katakan saja yang disebut pemerintah sama sekali tidak bermusuhan. Secara politis mereka berdebat dan sebagainya, habis-habis debat mungkin ngopi bersama. Itu hebatnya oposisi. Jadi bahwa kita di Indonesia tidak punya oposisi, bahwa tidak punya partai apapun yang selalu kalau pemerintah mau memutuskan sesuatu membawa argumen lawan, memaksa pemerintah untuk memperhatikan argumen ini, untuk menjawab bagaimana diatasi, untuk barangkali mengubah kebijakan. Itu suatu kelemahan luar biasa demokrasi kita, kelemahan luar biasa Dewan Perwakilan kita, karena dalam arti ini juga tidak mewakili. Sekarang DPR hanya mengikuti saja apa yang diharapkan pemerintah, yes man, dan itu tidak sehat karena kebanyakan masalah yang dibicarakan kompleks dan baru dipecahkan dengan baik kalau kompleksitas diperhatikan, dan untuk itu perlu oposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Sekarang kepada Saudari Istiana kami persilahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat malam Romo dan Ibu Sucen, senang sekali bisa satu ruangan dengan kedua idola saya. Tadi kan Bu Sucen sempat bilang bahwa tindak penjarahan atau kerusuhan itu rumornya terjadi karena ada campur tangan aparat gitu ya, entah itu militer ataupun dari kepolisian itu sendiri. Dan saya merasa selama ini kita memang sering berpikir demikian, bahwa setiap ada pembakaran saat aksi misalnya, itu bukan ulah demonstran tapi provokator yang sengaja disusupkan oleh pihak yang ingin membangun narasi buruk gitu tentang demonstran maupun demonstrasinya. Nah, tapi belakangan ini tuh saya dan teman-teman banyak berpikir gitu ya soal narasi tersebut. Kayak bagaimana jika ternyata kerusuhan atau penjarahan kayak yang waktu itu terjadi di rumah Sahroni mungkin ya, yang memang
terbukti bahwa orang-orang di warga di tempat itu yang memang melakukan penjarahan secara organik gitu, bukan yang terjadi di rumahnya Sri Mulyani atau Eko Patrio gitu kan. Pokoknya setiap kericuan yang terjadi saat aksi kemarin itu gimana kalau ternyata murni berasal dari kemarahan peserta demonstran itu sendiri gitu, Bu. Bahwa kekerasan itu adalah cara terakhir bagi mereka untuk bisa didengar oleh pejabat gitu kan. Karena selama ini mereka udah logikanya udah melakukan apapun yang mereka bisa dalam kapasitas yang mereka miliki tentunya ya, dengan segala keterbatasan itu, tapi nggak terdengar gitu. Jadi mereka harus membuat suatu suatu kerusuhan untuk bisa didengar gitu. Karena saya pikir juga agak naif gitu kalau misalnya kita selalu menyalahkan provokator sebagai kambing hitam. Asumsi saya memang kemarahan rakyat itu memang bisa sedestruktif itu dan valid gitu, Bu. Pertanyaan saya itu tadi, kalau kerusuhan itu murni dari rakyat, apakah itu masih bisa dibenarkan? Kalaupun tidak, menurut Ibu Sucen, kenapa gitu? Terima kasih. Iya, gini ya, tentang adanya provokator, ini coba baca Tempo, ini sudah saya tulis di chat ya. 8-14 September 2025 di balik rusuh unjuk rasa. Jadi ini bukan cuma desas-desus, mereka sudah punya bukti-buktinya. Kalau memang itu di balik itu ada campur tangan TNI, ya. Di balik beberapa itu yang terbukti, yang belum terbukti kita nggak tahu. Tapi memang saya nggak menyangkal kalau kadang pengunjuk rasa kalau sudah marah gimana. Dan kalau memang pengunjuk rasa itu sudah tidak didengar lalu mereka kalap gitu ya. Akhirnya terus mereka mengadakan kerusuhan. Saya tetap tidak setuju dengan kekerasan. Karena misalnya kalau ada penjarahan gitu, lalu ya pemerintahnya kemudian sempat bereaksi ya. Tapi reaksinya apakah kemudian dengan mengubah sistem? Enggak. Reaksinya itu marah saat ini reshuffle gitu ya. Sri Mulyani digantikan dengan menteri yang jauh lebih songong gitu. Coba. Jadi kita juga dirugikan lagi gitu. Jadi saya masih tidak setuju. Saya bisa mengerti kemarahan rakyat kalau sudah nggak didengar lama terus akhirnya meledak, itu saya bisa mengerti. Tapi bukan berarti saya membenarkan ya. Saya bisa mengerti tapi sekali lagi tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Karena kalau kekerasan itu nanti rakyatnya juga bisa mudah difitnah sebagai anarkis, cuma mau penjara, cuma mau ini dan itu gitu. Ya. Saya nggak bilang si Mulyani nggak songong loh ya, jadi jangan diputar balik loh. Ya. Ini ada yang bilang, emang Sri Mulyani nggak songong. Saya nggak bilang Sri Mulyani itu nggak songong. Tapi penggantinya ini lebih parah. Penggantinya. Ya, gitu saja dari saya ya. Baik, terima kasih Ibu Sucen. Iya, Untuk Saudari sama-sama. Istiana bisa diterimakan? Kalau saya hanya mau menambah, saya sependapat dengan Pak Sucen. Kekerasan itu amat perlu selalu dihindari. Pada umumnya munculnya kekerasan tidak akan menghasilkan suatu perbaikan, dan kekerasan bukan cara manusia sebagai makhluk beradab berkumpul. Tentu kekerasan bisa dihindari kalau diskursus pembicaraan bersama terbuka, kritis, betul-betul mungkin. Kalau yang berkuasa tidak memungkinkan bertukar pikiran, berbeda pendapat, kritik, memang jangan heran bahwa muncul kekerasan. Tetapi hasilnya itu biasanya mengecewakan. Itu dari saya. Baik, terima kasih Romo. Sekarang kami persilakan kepada Saudara Rias
Saya kedengaran. Dengar. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Saya terkadang bingung memulai pertanyaan dari sisi mana, dari semua penjelasan yang disampaikan sama Prof. Magnis Suseno. Karena kalau saya secara pribadi melihat apa yang bisa diharapkan dari sebuah sistem yang sudah bobrok seperti ini, sistem demokrasi yang apa yang mau diharapkan dari partisipasi partai politik yang ketersediaannya yang diharapkan merepresentasikan dari akar rumput, dari masyarakat sebagai konstituen. Tapi ketika melihat semua kompleksitas problem yang ada dengan unjuk rasa yang membeludak di akhir-akhir ini, bahkan menewaskan 10 orang. Karena kalau yang disampaikan tadi sama Prof. Magnis Suseno sama... Suaranya kurang. Suaranya menghilang ya. Oke, mohon maaf. Kalau perihal yang tadi, karena saya udah jelas. Sekarang jelas. Ya, mohon maaf. Saya terkadang agak respect dengan aksi-aksi, mohon maaf, mungkin berbeda pandangan. Saya terkadang respect dengan aksi-aksi yang bisa dibilang anarkis. Karena kenapa? Sudah berapa lama aksi Kamisan itu berjalan dan bisa dikatakan aksi yang begitu damai, yang tidak membakar ban, tidak mengganggu masyarakat lain, pengendara jalan dan yang lainnya. Tapi seberapa besar potensinya direspon? Toh ketika aksi-aksi yang bahkan membakar kantor DPR di Makassar, contohnya DPRD kota dan DPRD provinsi, bahkan di kota-kota yang lain, bahkan aksi yang sebrutal itu masih direspon dengan biasa-biasa saja. Jadi apa yang bisa diharapkan dari sebuah aksi yang begitu damai? Nah, dari sudut pandang tersebut, apa yang masih bisa dijadikan sebagai harapan? Karena kalau partisipasi partai politik yang sudah tidak lagi ada oposisi, bahkan semua partai politik backgroundnya atau di belakangnya semua adalah oligarki, bagaimana keterpilihannya. Nah, apa yang bisa diharapkan dari semua itu? Bahkan kalau kita masih mengharapkan ada posisi, wah, saya rasa akan sangat sulit. Nah, karena dari pendapat tadi yang disampaikan sama Prof. Magnis Suseno, saya masih sekelas Prof. Magnis Suseno masih punya harapan bahwa ada jalan alternatif yang bisa dijadikan sebagai solusi. Oh, ini loh jalannya. Tapi bagaimana caranya untuk menuju ke sana? Karena kalau melihat sejauh ini aksi-aksi protes di jalanan, aksi-aksi jalanan, bahkan sampai sebrutal ini, itu diresponnya dengan biasa-biasa saja. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin dari Romo dulu ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rias. Ya, ini sebetulnya yang saudara katakan, ini tentu masalah yang terbesar. Jadi mereka yang melakukan demonstrasi unjuk rasa yang damai tidak diperhatikan. Dan merasa baru diperhatikan kalau mulai bakar-bakar dan sebagainya. Dan itu tentu juga tanggung jawab mereka in power, mereka yang berkuasa, bahwa tidak mau mendengarkan demonstrasi. Tentu di banyak negara demokratis kalau ada demonstrasi besar-besaran yang tetap tidak rusuh dan sebagainya akan diperhatikan. Sebenarnya di Indonesia juga. Tapi kalau tidak, secara psikologis bisa dimengerti bahwa akhirnya mulai membakar-bakar, menjarah, dan sebagainya. Hanya kalau kekerasan dipakai oleh mereka yang demonstrasi, sangat mungkin bahwa hasilnya kemudian tidak lebih baik tetapi lebih buruk. Karena penguasa akan memakai kekerasan juga. Dan dia punya senjata yang lebih kuat, detil yang lebih tajam tembakannya. Polisi
yang berani memukul dan bertindak, sehingga dengan menjadi rusuh dan penuh kekerasan, hasilnya malah tidak akan ada. Kembali kepada suatu sistem yang lebih tidak demokratis sebelumnya. Jadi saya berpendapat bahwa tetap perlu menghindari kekerasan dan sebagainya di dalam segala macam demonstrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Apa Ibu Sucen ingin menambahi? Sedikit saja karena saya setuju sekali dengan Romo Magnis ya. Jadi kalau ada kekerasan itu nanti misalnya pun ditanggapinya itu ekstra cepat untuk meredam kekerasan itu sudah gitu. Jadi sistemnya ini tetap nggak akan berubah. Jadi kalau bisa ya jangan jangan dipakai. Saya tetap tidak setuju dengan kekerasan. Jadi ya saya mendukung itu pendapatnya Romo Magnis. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Sucen. Mungkin bisa diterima oleh Saudara Rias. Ya, terima kasih banyak. Iya, atau mungkin yang dilakukan gini. Saya bisa ngerti ya, demo damai dibiarkan gitu ya. Mungkin yang bisa kita lakukan itu dengan demo yang lebih masif lagi, tapi jangan pakai kekerasan. Misalnya kalau di sini itu kalau sudah didengarkan itu kita mogok kerja. Ya demo mogok kerja. Jadi seperti itu. Jadi demo-demo yang mengganggu infrastruktur. Jadi mencegat misalnya kita cegat itu atasannya universitas tuh kita cegat nggak boleh masuk kantor supaya mereka nggak bisa masuk kantor, supaya itu kita menggunakan sesuatu yang agak lebih memaksa tapi tetap nggak dengan cara kekerasan gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, yang terakhir mungkin kepada Saudari Win. Mungkin boleh disampaikan. Apa ada orangnya? Saudari Win. Ya, halo. Terima kasih Kak sebelumnya. Sebenarnya pertanyaan saya relate sama pertanyaan teman-teman sebelumnya ya. Jadi apakah mungkin gitu kita memperbaiki sistem yang menindas ini dengan jalan nir kekerasan? Karena kita tahu sendiri baik dari kepala negara, menteri, sampai aktor-aktor pejabat ke bawah, mereka sama sekali semena-mena, tuli, bahkan menertawakan penderitaan kita. Jadi dengan paradigma mereka yang bengis, apakah masih mungkin gitu kita menyampaikan tuntutan dan berdiskusi secara baik-baik gitu. Kita tahu bahwa mereka nggak mau mendengar, kekuatan mereka sudah melampaui batas dan kita di bawah juga diadu domba. Jadi cara apa lagi ya yang harus kita lakukan dan gimana strategi kolektif agar perlawanan ini tuh terjaga semangatnya dan terus menguat seperti itu. Terima kasih. Siapa yang mesti jawab? Boleh Ibu Sucen mungkin boleh menjawab. Oke, gimana demo bisa sukses kalau tanpa kekerasan? Apakah dengan kekerasan juga akan menjamin sukses gitu? Apakah justru nanti kekerasan itu nggak merambat ke rakyat jelata? Biasanya kekerasan tuh kalau sudah dimulai ya, kalau sudah merembet, itu merembetnya tuh nanti ke rakyat jelata. Seperti yang baru-baru ini, oke, ada kekerasan, ada penjarahan. Tapi juga sistemnya nggak berubah loh. Sistemnya apa sudah diubah? Enggak. Di reshuffle malah ada lagi ditambahi menteri ini ya, menteri haji dan umroh kan, ada lagi tambahan. Padahal tahu sendiri kenaikan haji dan umroh itu seringkali dijadikan ladang korupsi. Jadi nggak mengubah sistem, tetap saja sistemnya sama, cuma ditanggapi secara ekspres gitu. Jadi yang harus ditekankan dalam demonstrasi itu ininya ya, jumlah masanya.
Itu yang penting sekali. Kalau misalnya nggak ditanggapi, kita lakukan sesuatu yang memang lebih ekstrim mungkin, tapi nggak pakai kekerasan. Seperti yang saya sebut di sini, mogok kerja. Hadang itu, apa pejabat-pejabat elit untuk misalnya masuk kemana, masuk, dihadang mereka. Ya, tapi tanpa kekerasan, dihadang untuk pergi kemana, jadi ada penghadangan-penghadangan seperti itu. Pencegatan gitu. Untuk memaksa mereka mengubah sistem. Itu bisa nggak dilakukan? Ya, jadi mobilnya orang-orang elit kalau dihadang bisa nggak itu? Kira-kira nggak tahu. Di Indonesia saya sendiri nggak tahu bisa atau enggak. Ya, itu dari saya ya. Terima kasih Ibu. Mungkin untuk Romo ingin menambahi. Ya, saya lihat bahwa saya selalu sependapat dengan Bu Sucen. Saya tidak melihat bagaimana kekerasan bisa menghasilkan sesuatu perbaikan. Kalau kekerasan betul-betul menjadi anarki, misalnya di Indonesia, sudah jelas militer akan mengambil alih. Dan kita akan mendapat kediktatoran militer dalam salah satu bentuk. Dan akan butuh waktu lama sampai hal itu berubah. Jadi saya kira memang penting mereka melakukan demonstrasi, berusaha untuk tetap menghindari segala kekerasan dan sebagainya demi sukses demonstrasi itu. Tentu sangat penting bahwa kalau ada gerakan dalam masyarakat didukung betul oleh yang disebut civil society, jadi segala macam pihak yang dalam masyarakat tanpa posisi resmi menyuarakan keprihatinan dan perhatian politik ke dalam masyarakat. Tadi sudah saya sebutkan, itu bukan hanya mahasiswa, guru besar, wakil agama, dan sebagainya, LSM, semua itu menyuarakan bagaimana seharusnya suatu demonstrasi dan sebagainya ditanggapi. Jadi apa yang kita mengharapkan dari pemerintah, tentu kalau pemerintah kemudian tuli, yaitu akan berarti bahwa negara ini, negara kita Indonesia, tidak akan maju, tidak akan mencapai tahun 2045 dalam suatu keadaan yang membanggakan dan sebagainya. Hanya ini dari saya. Baik, terima Ya, kasih. saya tambahi sedikit saja, Oke. saya tekankan sekali lagi seperti yang dikatakan Romo Magnis ya. Kalau kita pakai kekerasan itu akan memberi alasan bagi militer untuk mengambil alih. Gitu. Jadi itu bahayanya kekerasan itu. Ya, gitu saja. Baik, terima kasih untuk Romo dan juga Ibu Sucen. Mungkin untuk Saudari Win bisa diterima ya. Iya Kak, terima kasih. Baik, Romo, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara diskusi publik kita hari ini. Sebelumnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Romo Magnis dan juga Ibu Sucen atas pemaparan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang pastinya sangat jujur, tajam, sekaligus menggugah nurani kita semua. Dari diskusi kita malam ini, kita belajar bahwa persoalan bukan sekedar soal tunjangan DPR ataupun perilaku arogan elit politik, tetapi lebih dalam lagi. Ini adalah cermin krisis moral, krisis keadilan, dan juga krisis kepercayaan yang sedang dihadapi bangsa. Kemarahan rakyat yang tumpah pada Agustus kemarin bukanlah sekadar reaksi spontan, melainkan tanda bahwa suara rakyat tidak bisa terus-menerus diabaikan. Demokrasi hanya bisa bertahan
Jika ada oposisi yang sehat, partai politik yang bermutu, serta aparat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan malah melanggarnya. Tugas kita sekarang teman-teman adalah mengawal perubahan, membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas, dan memastikan agar politik kembali pada tujuan sejatinya, yakni melayani rakyat, bukan melayani kepentingan kelompok sempit saja. Mari kita bawa semangat kita di diskusi malam hari ini ke ruang-ruang publik, ke komunitas kita masing-masing tentunya, agar suara keadilan semakin nyaring terdengar. Terima kasih juga untuk teman-teman semua peserta yang telah hadir dan aktif menyimak pada diskusi kita kali ini. Semoga pertemuan ini menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan berdaulat. Terakhir, saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Makasih banyak. Oke, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo Magnis. Terima kasih, Bu. Tetap Terima kasih, semangat Romo. ya. Tetap semangat Romo Magnis. Hebat sekali umurnya. Makasih, Umurnya Romo. sudah 89 tahun. Sehat selalu, Ibu. Sehat selalu, Romo. Terima kasih Romo dan Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih, Romo dan Bu Sujen. Terima kasih semua. Iya. Semoga diskusi-diskusi seperti ini dilanjutkan ya. Pasti. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Iya. Thank Jadi you, dilanjutkan. Sucen. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat selalu. Iya, sama-sama. Iya. Sehat selalu, Cik Sucen. Iya, yuk, sama-sama. Dari Protesnya juga Jogja. dilanjutkan. Protesnya dilanjutkan. Iya, Selalu dong. Mbak Ati, saya lihat Mbak Ati di situ. Iya, nih Senyang ikut juga. Oh, Halo, saya Cik. ikut. Halo. Iya. Heeh. Oke, saya pamit dulu ya. Oke, Ibu. Baik, Ibu.